perkenalkan nama saya Rizka Helena Megabetia Said, NIM 1119034. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mengikuti evaluasi akhir semester mata kuliah perencanaan bisnis. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai makalah perencanaan bisnis suatu usaha roti bakar RB. Yang pertama itu latar belakang. Roti bakar RB merupakan usaha kecil menengah atau UKM yang bergerak dalam bidang makanan. Produknya berupa roti dengan berbagai macam menu. Saat ini roti bakar ini memiliki 2 cabang yang terletak di Kota Wengapu. Seiring dengan perkembangannya, tidak menuntut kemungkinan akan memiliki cabang lainnya. Saat ini pelaporan penjualan pada roti bakar RB masih dilakukan secara manual. Dalam pembuatan laporan seringkali terjadi kehilangan data disebabkan laporan tersebut hanya ditulis dalam buku yang berbentuk fisik dan bisa saja hilang. Selain itu juga, pegawai seringkali mengalami kesulitan dalam perhitungan produk terjual, seperti kesalahan dalam penjumlahan. Permasalahan lainnya adalah atasan atau pemilik yang kesulitan dalam menghubungi pegawai ketika ingin menyampaikan informasi yang bersifat mendadak, seperti informasi hari libur ataupun ketika ingin mengadakan rapat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin modern dan efektivitas penggunaan smartphone, maka akan lebih baik dibuat suatu aplikasi untuk mengatur dan mengelola laporan penjualan pada roti bakar RB. Dengan adanya aplikasi pelaporan penjualan yang sudah terkomputerisasi ini, diharapkan dapat lebih memudahkan pengelola dalam melakukan kegiatan perhitungan ataupun kegiatan penjualan. 2 aplikasi ini dibuat dengan memanfaatkan teknologi Firebase untuk mengirim informasi dalam bentuk notifikasi yang nantinya dari Firebase akan dilanjutkan ke perangkat Android pada setiap outlet. Firebase ini memiliki konsep real time. Firebase menyediakan library untuk berbagai jalan platform, sehingga kita tidak harus repot pada konfigurasi pada sisi back-end. Kita hanya tinggal menggunakan. Maksud dari push notification pada penelitian ini adalah pesan singkat yang muncul secara otomatis di layar perangkat Android. Selanjutnya yaitu tujuan. Merencanakan ide bisnis roti bakar RB dengan sebaik mungkin meliputi beberapa aspek perencanaan, diantaranya yaitu yang pertama perencanaan ide bisnis, yang kedua perencanaan pemasaran, yang ketiga perencanaan produksi dan operasi, yang keempat perencanaan sumber daya manusia, yang kelima perencanaan keuangan, yang keenam perencanaan ekonomi, sosial politik, serta dampak lingkungan hidup, limbah dan polusi, yang terakhir yaitu perencanaan legalisasi. Yang ketiga ada manfaat. Manfaatnya adalah memahami setiap poin perencanaan dari berbagai aspek yang menjadi tujuan pembuatan makalah ini. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, perencanaan ide bisnis. Dalam perencanaan ide bisnis, produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini kepada konsumen memiliki berbagai macam rasa yang dimiliki sebagai berikut. Yang pertama ada rasa coklat, kacang, keju, stroberi, serta nanas. Dengan memiliki berbagai macam rasa, maka masyarakat di Kota Wengapu dapat memilih rasa yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Produk yang kami berikan tidak menggunakan campuran bahan kimia yang berbahaya seperti formalin, wantek, dan lain-lain, sehingga baik untuk dikonsumsi oleh konsumen dan tidak merusak kesehatan. Yang ketiga itu ada perencanaan produksi dan operasi. Produk usaha adalah produk roti bakar, makanan yang enak, nikmat, bergizi, dan berprotein. Keunggulan dari produk ini adalah bahan mudah didapat dan tidak sulit ditemukan,
Biaya awalnya juga tidak terlalu besar dengan variasi rasa seperti susu, coklat, kacang, keju, dan stroberi. Sehingga dengan variasi dan kombinasi rasa yang disajikan yang secara modern dan bersih, maka masyarakat akan sangat tertarik untuk mengkonsumsi makanan ini, dan juga semua kalangan masyarakat kelas atas, kelas menengah, ataupun kelas bawah pasti akan lebih sangat tertarik untuk mengkonsumsi roti bakar tersebut. Selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen sumber daya manusia yang terkait di dalamnya. Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini yaitu yang pertama ada distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka kami melakukan kerjasama dengan distributor-distributor roti bakar lainnya, sehingga bahan-bahan dari roti bakar ini mudah didapatkan. Distributor yang kami maksud merupakan orang yang memasok barang-barang yang kami butuhkan seperti pabrik roti maupun toko roti yang menjual segala bahan yang kami butuhkan. Yang kedua itu ada tenaga kerja. Dalam bisnis jualan roti bakar ini, kita tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill yang khusus seperti sarjana dan lain-lain. Akan tetapi yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun atau telaten, sabar, kerja keras, dan tidak gengsi, karena ini merupakan pekerjaan remeh menurut pandangan masyarakat tertentu. Dalam melakukan bisnis roti bakar ini, kami sendiri yang menjadi tenaga kerjanya. Kalau usaha ini berkembang, baru kami akan membuka cabang baru dan mencari tenaga kerja lain. Yang ketiga itu ada masyarakat sekitar. Selain sumber daya manusia dari distributor dan tenaga kerja, selanjutnya masyarakat juga berperan penting dalam kelancaran usaha ini, karena kita juga harus memiliki hubungan baik dengan masyarakat setempat. Karena apabila kita tidak mempunyai hubungan baik, maka bisa saja usaha kita ini tidak bisa nangis, sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga disinilah kita sebagai wirausaha harus mempunyai sikap yang baik dan jujur terhadap siapa saja. Selanjutnya itu ada kredit bank. Kredit bank juga 9.150.000 atau 50%. Jadi total biaya pembangunan usaha kedai roti bakar ini sebesar 18.300.000. Turut menyediakan kebutuhan konsumen, terkhususnya masyarakat Kota Waingapu dalam konteks roti bakar. Bisa menambah pendapatan daerah. Yang kedua itu ada perencanaan sosial dan politik. Dalam perencanaan sosial dan politik yang berdampak dari bisnis ini yaitu merubah kondisi sosial pelaku usaha, meningkatkan kualitas atau mutu hidup oleh karena adanya bisnis yang dilakukan. Yang ketiga, dampak lingkungan hidup dan polusi. Dalam lingkungan hidup dan polusi, oleh karena adanya usaha yang dijalankan tidak lebih dari asap yang dihasilkan oleh proses produksi produk roti bakar ini, dan sampah sisa produksi yang masih bisa terurai sehingga tidak terlalu berpengaruh pada lingkungan hidup di sekitaran tempat produksi. Ya, yang terakhir itu ada perencanaan legalisasi. Dalam perencanaan legalisasi sebenarnya tidak terlalu perlu untuk diadakan oleh karena bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal, dan usaha yang akan dilaksanakan belum tentu bisa berjalan sesuai ekspektasi yang diharapkan oleh pelaku yang akan berbisnis. Oleh sebab itu, pelaku usaha belum memikirkan mengenai legalisasi dari produk yang ingin diproduksi. Jadi baik teman-teman, sekian dari presentasi makalah perencanaan usaha bisnis mengenai suatu usaha roti bakar RB. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita pelajari sama-sama. Terima kasih.